saya sama Anies ini temenan dari kecil karena kita sama-sama punya prestasi. Kita bisa lihat ya, siapa yang bakal jadi pemimpin atau siapa yang bakal jadi tokoh, itu bisa track recordnya itu jelas gitu. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta Bang akan menilainya, dulu janji apa, sekarang hasilnya apa, kata-kata juga. Kalau memang dia betul-betul ingin mencalonkan diri sebagai presiden gitu ya, saya ingin Anies agak lebih mau membuat tangan dan kakinya kotor. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah, kami sama-sama udah menjadi tokoh politik pada masa remaja gitu kan, sama-sama di OSIS lah gitu ya. Saya kan juga cukup dekat dengan dia gitu ya. Saya tahu bahwa dia nih someday akan jadi tokoh politik besar. Jadi nggak jadi 10 November gara-gara apa? Deklarasi itu? Tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Karena memang kecerdasan utama yang saya lihat itu adalah pada bagaimana dia mampu melakukan persuasi terhadap orang untuk mengikuti apa yang menjadi guidance-nya dia. Dan itu kan bakat ya. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara, sekarang kita kembali akan mengulas cuitan salah seorang pegiat media sosial yang paling getol dalam menyinyiri segala kebijakan maupun tingkah laku Presiden kita, Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tak lain dan tak bukan adalah seorang dokter yang katanya dokter epidemiologis atau apalah. Tapi sekarang dia lebih senang banting setir untuk berkecimpung dalam dunia politik. Dengan pernyataan-pernyataannya yang selalu mengulas soal politik, boleh dikatakan seorang dokter ini sekarang banting setir alih profesi dari seorang dokter menjadi pakar politik, atau kalau nggak bisa dikatakan pakar politik abal-abal. Mari kita lihat cuitan dari Dr. Tifa terbaru mengenai dukungan terhadap ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Mari kita berkunjung ke Tweetland. Check it out. Ini cuitan Dr. Tifa yang terbaru. Walau Anies Baswedan dijungkalkan secara prematur sesuai skenario istana, pertandingan 2024 bisa diduga bakal all the president's men. Tetap saya dukung Anies sebagai simbol suara rakyat. Ini bukan lagi soal kalah atau menang. Inilah cuitan Dr. Tifa. Seperti biasa, kita akan mengulas satu persatu atau paling enggak sebagian dari suara netizen yang berkomentar soal cuitan Dr. Tifa ini. Seperti biasanya, ada yang pro dan tentu saja lebih banyak yang kontra. Kita lihat satu persatu, saudara. Kita lihat salah satu komentar netizen. Please, gak usah dukung Anies, dok. Justru akan kalah. Lebih baik dukung Ganjar aja, biar Ganjar yang kalah. Karena siapa yang dokter dukung, saya jamin pasti kalah. Karena dokter bawa pengaruh buruk. Haha. Emangnya kamu Tuhan bisa menjamin seseorang kalah atau menang? Ada cuitan dari netizen lainnya, komentar ya. Ya iyalah, kepalang tanggung basahnya. Syukur-syukur Anies menang. Anda bisa jadi Menteri Kesehatan. Tapi jangan berharap ya, takutnya semakin parah sakit otaknya. Kita lihat
komentar dari netizen selanjutnya, saudara. Ini adalah salah satu akun. Ada yang perlu dipertanyakan. Pertama, tuduhan sabotase adalah tidak berdasar. Apa buktinya? Setiap kontestan didukung hanya sebagian suara rakyat. Itu normal. Apa istimewanya? All president men itu boleh saja. Apa ada aturan atau undang-undang yang melarang? Jawablah. Pertanyaan yang cukup cerdas dari seorang netizen. Dokter odong-odong itu hanya bisa cuap-cuap di Twitter dan membisu kalau ada pertanyaan yang menohong. Ini ada lagi cuitan yang cukup tajam. Komentar dari seorang netizen, saudara. Tuduhan dari seorang pembenci pemerintah dan kebodohan dari seorang yang mengidolakan orang yang dibenci pemerintahan yang sah. Demi apa coba? Apakah ada udang di balik terigu? Kembali kita lihat komentar selanjutnya. Pantesan Indonesia makin gak karuan. Dokter yang harusnya ngerawat orang, kasih informasi tentang kesehatan, malah tiap hari yang dibicarakan politik. Aduhai. Kita lihat lagi komentar netizen ya. Pinternya dibanyakin, Mbak. Jadi bisa ngerti mana yang tukang ngibul sesungguhnya. S3-nya Anies sudah terbukti dari bicaranya yang gak asal jeplak. Bukannya ngomong dulu mikir belakangan. Akhirnya jadi janji yang gak ditepati. Mohon maaf agak tidak konsisten nih. Mencela-cela vaksin tapi mendukung yang salah satu yang merekomendasikan lockdown dan mengharuskan vaksin untuk bisa masuk kemana-mana. Jangan tersinggung ya, cuma lucu aja, agak tidak konsisten. Inkonsistensi ya. Ada lagi komentar dari seorang netizen yang sambil menyertakan cuplikan video. Ini kalau cuitan video komentar dari Ketum Partai Gelora Fahri Hamzah. Kita lihat cuitannya, komentarnya. Bagaimana dengan video ini, dokter yang pekok? Wah, dokter pekok nih. Kita simak sebentar apa kata dari Fahri Hamzah ya. 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi itu? Tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah kita ini kan udah tahu semua kan. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Pembelian tiket itu, pengumpulan bagus ini. Nasdem pastikan deklarasi koalisi perubahan 10 November batal. Bandar belum sepakat ya. Kita lihat komentar selanjutnya. Skenario istana. Pak Jokowi nggak ribet. Kalau nggak suka sama orang, tinggal nggak usah datang ke hari ulang tahun partainya. Itu partai udah bling satan nggak karuan. Heboh se-Indonesia. Semua partai kumpul lagi berdiskusi, apalagi kalau nggak suka Anies, nggak akan sampai ribet bikin skenario segala. Iya nggak dong? Iya dong. Iya betul. Ya kita tahu ya kemarin di ulang tahun Partai Nasdem, Presiden Jokowi nggak datang ya. Itu saya rasa itu memang tidak perlu pakai skenario. Cukup itu aja, Partai Nasdem sudah langsung bling satan ya. Dokter nggak lulus ya, kayak gini pernyataan sama Anies yang sama-sama pekik dibilang tolol. Pekik apa pakok ini. Ada komentar lainnya, mendukung Anies sebagai simbol suara rakyat. Apakah ini maksudnya ada kemungkinan besar Anies gagal jadi capres? Mengapa Anda ini sudah sedini ini merasa akan terjungkal? Bagus ini komentarnya. Ini memang menyeratkan seorang dokter Viva belum apa-apa sudah pesimis dan menuding bahwa ada yang akan menjungkalkan Anies Baswedan. Ini senada dengan komentar netizen selanjutnya. Bukan dijungkalkan,
Tapi kelompok kalian aja yang ejakulasi prematur, belum sepakat udah sok-sokan deklarasi. Giliran batal sepakatnya, nuduh ada campur tangan lain. Situ waras nek, cucu udah tidur belum? Jangan main tweet aja, jagain cucu itu penting. Sepertinya nih ini belum tahu ya kalau Dr. Tifa itu, setahu saya itu belum punya cucu. Bukan dijungkalkan, betul ini. Ini memang kelompok mereka yang ejakulasi prematur, sok-sokan, overconfidence, mencuri start, adu balap deklarasi, adu cepat koalisi, giliran kalau urusan runyam mencari kambing hitam. Itulah sudah biasanya ini dulu waktu sang gubernur memimpin DKI Jakarta. Kita lihat komentar dari netizen selanjutnya. Ini ada komentar yang menarik nih. Statement dijungkalkan secara prematur ini menarik. Siapa yang menjungkalkan? Bukannya memang dari Nasdem yang mengusung Anies, dari kuotanya masih jauh dari cukup. Coba tanya ke Anies sendiri kenapa PKS dan Demokrat belum bergabung untuk mendeklarasikan Anies. Ayo dok, diskusi, jangan cuma lempar wacana terus nggak menjawab. Ini tantangan dari seorang netizen bagus ini. Coba tanya ke Anies sendiri kenapa PKS dan Demokrat belum bergabung untuk mendeklarasikan. Seperti kita tahu kan, PKS dan Demokrat itu dua-duanya punya ambisi ya, punya ambisi untuk mencalonkan cawapres, di mana dari PKS ngotot agar Aher Ahmad Heriawan yang mendampingi Anies menjadi cawapres, sedangkan Demokrat sendiri punya ekspektasi yang sangat besar bahwa AHY lah yang berhak untuk menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Nah, menurut seorang pengamat yang saya ingat itu Adi Prayitno mengatakan bisa jadi dua-duanya malah nggak dipakai. Akhirnya diambil cawapres dari luar PKS dan Demokrat. Nah kalau itu terjadi, ini kemungkinan besar kayaknya koalisi memang bubar. Dasar betina kadrun provokator. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November, poros Anies terancam bubar. Ini kayaknya betul ini, seperti yang tadi saya bilang. Kita lihat komentar selanjutnya, saudara. Ada netizen pejuang cinta. Sesuai skenario istana, semoga cuitan Anda ini benar. Segala bentuk tuduhan yang tidak benar akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Itu pun jika Anda masih percaya agama dan akhirat. Ya percaya dong. Dr. Tifa ini kan kalau bicara selalu sok religius ya. Cuma ini kalau tudingan ini salah menurut netizen ini termasuknya fitnah, dan fitnah itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Oke, kita lihat komentar dari netizen yang selanjutnya yang menarik ya. Ini ada nih, kalau fanatik dengan seseorang yang kita anggap menarik sah-sah saja mbak, dan aku itu senang. Tetapi kalau kepada yang lain yang nggak Anda sukai, saya mohon jangan menjelekkan atau menjatuhkan. Kita harus koreksi diri masing-masing. Aliran netral, semua saya sukai. Bagus, cuitan yang edukatif, mendidik. Ada komentar dari netizen selanjutnya, mau tanya kenapa Anda sebut sesuai skenario istana. Sedemikian bencikah Anda sehingga hati dan pikiranmu penuh kedengkian tanpa melihat kebenarannya. Justru manusia seperti Anda inilah yang menjadikan kesukaan iblis, mudah dikendalikan iblis untuk memecah belah. Provokator, dokter provokator. Sepertinya benar ini komentar dari netizen ini ya. Kita lihat cuitan dari netizen selanjutnya. Tenang saja dok, kalau sudah waktunya tiba, Anies Baswedan akan terjungkal dengan sendirinya. Betul ya, terjungkal dengan sendirinya. Nggak perlu dijungkal kan, Anies Baswedan ini kan rekam jejaknya sudah jelas. Dia yang selama ini dalam kampanye selalu keluar-keluar
visi misi tidak perlu. Visi misi bisa dibuat orang, visi misi bisa dikarang, tetapi kalau rekam jejak itu bisa dibuktikan. Makanya rekam jejak. Dan yang kita tahu, rekam jejak Anies Baswedan bukan selama memimpin DKI ya, tapi ketika akan mencapai kursi menjadi gubernur DKI, khususnya saat Pilkada DKI 2017, di mana dia dicap sebagai politik identitas, dan itu yang Anies ngotot sekali bantah. Bahkan kemarin-kemarin dia menantang, buktikan kalau Anies itu politik identitas, buktikan kalau Anies itu intoleran. Selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, ya jelas kalau selama memimpin DKI Jakarta ya tidak intoleran, tidak politik identitas. Karena yang dipermasalahkan itu bukan selama menjabat gubernur, tetapi saat atau dalam proses mencapai jabatan gubernur alias dalam masa pemilihan gubernur ya. Kita lihat komentar selanjutnya. Apa hebatnya seorang Anies Baswedan? Apa hanya mampu membuat patung sepeda, bambu, keranjang batu, dan patung sepatu? Itukah sekelas calon presiden yang ada di pemikirannya dan gak ada manfaatnya? Mungkin benar ya, gak ada manfaatnya. Kita lihat lagi, ada komentar selanjutnya saudara. Apakah masih ada yang menarik? Ya, kita coba lihat. Nah, ini ada lagi nih. Rakyat yang mana Ibu? Kalian aja kali. Jangan bawa nama rakyat dong. Wek wek wek. Rakyat selalu rakyat yang dibawa-bawa. Ya, oke, saudara. Sepertinya cukup sekian dulu ya kita baca komentar dari netizen yang merespons cuitan Dr. Tifa soal tadi ya, tuduhan dari Dr. Tifa yang melihat bahwa Anies Baswedan katanya dicungkalkan secara prematur dan menuduh ini adalah skenario istana. Oke, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Dadah.